Jadi kalaupun misalkan kalian hari ini ada keraguan, itu benar sih Islam itu agama yang paling hebat, yang paling diridhoi oleh Allah. Inna dina indallahil Islam, sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat berapa tuh? Saya lupa. Bahwa sesungguhnya agama yang paling diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Kalian mendengarnya hanya dari ustadz saja, dari guru ngaji kalian. Maka kalian bisa membuktikan pada tataran real melalui bahasan langsung kepada sumber hukum Islam pertama, Al-Quran dan As-Sunnah. Dipelajari, termasuk tafsir-tafsirnya pun harus dipelajari. Jadi esensi tujuan dari filsafat Islam adalah menguji kebenaran sebagai sebuah nilai, menguji kebenaran sebagai sebuah formula yang akan menjanjikan jalan keselamatan kepada kita. Jadi kita tidak perlu repot mencari kebenaran. Yang perlu kita lakukan adalah menguji kebenaran. Al-Quran sudah benar, Allah sudah benar, baginda Rasulullah sudah benar. Tinggal kita mengujinya. Benar sih, benar cek saya teh, benar cek ustadz, kan ustadz baca lemah. Ustadz kan manusia, tidak menutup kemungkinan dia salah dalam menafsirkan. Maka kalian harus membuka referensi pertamanya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Bahwa Allah itu tidak berbilang, bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Maka langsung baca surat Al-Ikhlas misalkan. Ataupun ada landasan-landasan dalil nakli. Dalil nakli itu dalil yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dalil yang menyatakan bahwa Allah itu esa, salah satu contohnya. Maka kalian tidak bisa menawar-nawar lagi berbicara konteks dalil yang satu itu. Ada lagi dalil akli. Dalil akli ada dalil yang masih bisa diperdebatkan. Contohnya ketika baginda Rasulullah akan menghembuskan nafas terakhir, sedang sakratul maut, beliau kan tidak mengamanatkan bahwa sepeninggal aku maka pemimpin harus dipimpin kekhilafahan Islam harus dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tidak. Beliau justru memberikan keleluasan kepada umat untuk menentukan calon pemimpinnya, dan akhirnya sepeninggal baginda Rasulullah bermusyawarahlah para sahabat menentukan siapa yang akan menggantikan posisi Rasulullah sebagai khalifah, dan ditunjuklah Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu dalilnya bukan dalil nakli, itu dalil akli. Jadi berbicara konteks memilih kepemimpinan dalam Islam, dalil akli, dalil akal yang dikedepankan melalui proses ijtihad, memaksimalkan kekuatan akal untuk menemukan kemaslahatan. Itu berbicara tentang dalil ya, dalam kajian Islam ada dalil akli, ada dalil nakli, ada dalil akli. Itu cukup? Dek, oke. Mudah-mudahan Anda tidak terpuaskan karena saya bukan alat pemuas. Ya kalau tidak terpuaskan bisa mencari referensi baru dari studi pustaka, literatur di perpustakaan, atau berdiskusi dengan kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan jawaban-jawaban saya tidak memuaskan. Masih ada pertanyaan yang lain? Silakan. Satu lagi bagi Anda yang mau bertanya. Ada? Ada yang mau bertanya, silakan. Ayo. Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Aku bertanya maka aku ada. Salah satu indikator kalian berpikir adalah Anda bertanya. Cukup paham ya? 3 kajian dalam filsafat Islam. 3 objek besar dalam kajian filsafat Islam. Cukup paham ya? Wujud, kemudian ma'rifat, qayyim, ontologi, epistemologi, aksiologi. Ontologi adalah cabang besar filsafat yang mempelajari hakikat dari segala sesuatu hakikat. Kalian mempelajari sesuatu yang hakiki, yang hakikat. Ontologi deh. Ketika kalian bertanya, siapa sih Allah itu? Apa sih esensi yang membentuk alam raya beserta isinya? Sahasi manusia teh. Nah, kalian sudah bertanya sesuatu yang sifatnya ontologik. Berbicara sesuatu yang hakiki, yang hakikat, hakikat, inti dari sebuah definisi. Kemudian berbicara epistemologi. Epistemologi adalah cabang besar filsafat yang mempelajari sumber ilmu dan pengetahuan. Di mana sih jelema teh? Kan dalam filsafat Sunda ada istilah jelema teh akronim. Jelema, jual-jual ti emak cenah. Kata kirata adalah bahasa Sunda kan. Kemudian berbicara tentang aksiologi, berbicara nilai kebermanfaatan ketika kalian belajar apapun itu, belajar filsafat, belajar ilmu pengetahuan dan sebagainya. Yakini bahwa filsafat adalah induk dari berbagai macam ilmu dan pengetahuan. Kalau kalian ingin hebat, maka pelajari filsafat secara lengkap. Terlebih filsafat Islam. Masih ada pertanyaan barangkali? Objek kajian filsafat 3 juga. Ini sebagai referensi tambahan buat kalian. Selain 3 cabang besar filsafat, objek kajian filsafat Islam 3. 1, Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, alam raya. Yang ketiga, manusia.
Nah, 3 objek kajian filsafat. Islam, Allah, Tuhan dengan segala kemahakuasaannya. Kemudian alam raya. Yang ketiga, manusia. Sedangkan 3 cabang besar filsafat tadi yang saya kemukakan. Wujud, ontologi, makrifat, epistemologi, qayyim, aksiologi. Cukup? Oke. Rekan-rekan mahasiswa, kalaupun dianggap dan dipandang cukup, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga bahasan kita pada kesempatan siang hari ini memberikan satu preferensi baru buat rekan-rekan, dan semoga ini bisa menjadi trigger dan menjadi stimulus agar kalian bisa lebih termotivasi untuk belajar filsafat lebih mendalam lagi. Yakini bahwa filsafat is mother of scientiarum, bahwa filsafat adalah induk dari berbagai macam ilmu dan pengetahuan. Kalau kalian ingin belajar tentang anak-anak ilmu pengetahuan, ya kalian harus belajar filsafat. Karena filsafat adalah induknya. Kalau induknya sudah didapatkan, maka ilmu-ilmu pengetahuan yang lain yang menjadi turunan dari filsafat itu akan sangat mudah dipahami. Termasuk ketika kalian belajar agama, maka landasan utama dan pertamanya adalah jadikan filsafat untuk bisa memahami agama kita. Beragama yang rasional itu jauh lebih utama daripada beragama yang emosional. Kenapa terjadi konflik-konflik horizontal di tengah masyarakat? Karena kita memahami agama secara parsial, tidak secara kafah. Kita memahami agama secara sepotong-sepotong. Yang paling benar TNU, yang paling benar Muhammadiyah, yang paling benar Persis, yang paling benar Ahmadiyah. Pada akhirnya karena ada sifat dan sikap fanatik buta terhadap apa yang kita pahami, sehingga terjadilah konflik-konflik horizontal di tengah masyarakat. Semua mengklaim dan merasa paling benar. Ada truth claim, ada klaim-klaim kebenaran, dan itu yang menjadikan tidak sehatnya hubungan sosial kemasyarakatan. Itulah yang menjadikan sumber-sumber konflik di tengah masyarakat. Demikian rekan-rekan, pada kesempatan siang hari ini saya cukup berbahagia dan berbangga hati bahwa kalian cukup respon dengan apa yang saya kemukakan. Dan untuk penugasan untuk minggu depan cukup simpel saja, 2. Yang pertama, kalian membahas tema bahasan di pertemuan ketiga kaitan dengan tema bahasan subbahasan filsafat Islam. Lantas tugas yang kedua, kalian membuat resume ataupun kesimpulan maksimal 1 halaman A4 tulis tangan dan diserahkan di minggu depan. Jadi apa yang kita bincangkan hari ini itu ditulis tangan dan dibuatkan resumenya. Minggu depan dikumpulkan, dan minggu depan juga kalian harus bisa sedikit memaparkan materi yang akan kita bahas di minggu yang akan datang. Jadi 2 tugasnya ya, kerjakan ya. Oke, mudah-mudahan dengan mengerjakan tugas secara konsisten, kalian bisa lebih memahami mata kuliah yang saya ampu ataupun mata kuliah yang lain yang diampu oleh dosen-dosen pengampu yang lain. Demikian, terima kasih atas segala atensinya, dan saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih, dan mohon maaf kalaupun ada keterbatasan referensi dari yang saya kemukakan. Semoga ini menjadi satu bahan pembelajaran juga untuk saya, untuk rekan-rekan semua, dan kita akan berjumpa di 1 minggu yang akan datang. Kita tutup perbincangan kita pada kesempatan siang hari ini dengan pembacaan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih rekan semua. Thank you. Lanjut.